Assalamualaikum sahabat literasi, apa kabarnya hari ini? Salam semangat, salam literasi, salam biologi. Hari ini I akan membahas tentang biologi juga sih, tapi lebih ke arah kosmetik ya. Jadi lebih ke arah kimia-kimia dan biologi. Nah, sahabat literasi, jangan lupa literasi ya. Kali ini kita akan literasi membahas tentang kosmetik ya teman-teman. Nah, salah satunya di sini I juga akan mereview salah satu kosmetik. Ini adalah sunscreen, produk sunscreen dari Oriflame, namanya Sun 360 Cream Sensitive Body and Face. Nih, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, dia dapat memproteksi dari UVA dan UVB ya teman-teman, karena ini mengandung SPF 50. Oke? SPF 50, dan ini bisa digunakan di wajah dan di tangan. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam ini, kebetulan I belum pakai sunscreen, jadi kelihatan masih kusam dan belum pakai bedak dan makeup. Ya, masih belum pakai apa-apa, cuma pakai serum tadi. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus pakai sunscreen? Pasti timbul pertanyaan kayak gitu. Jadi teman-teman, I bakalan sedikit share ke teman-teman semua, kenapa sih kita harus pakai sunscreen, kita harus pakai sunblock kalau keluar rumah. Bahkan ya, sinar matahari itu bisa masuk ke dalam ruangan loh teman-teman. Jadi kan di dalam ruangan pun kita juga harus tetap pakai sunscreen ataupun sunblock. Oke teman-teman, jadi wajib banget teman-teman itu punya sunscreen. Kenapa sih I harus punya sunscreen? Nah, karena ini teman-teman, bahaya kalau kita tidak menggunakan sunscreen adalah pertama, sinar matahari itu dapat menyebabkan kanker kulit. Kok bisa sih menyebabkan kanker kulit? Nah, kayak gini ya penjelasannya. Jadi UVA dan UVB itu merupakan dua bagian dari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu adalah sinar yang dipancarkan oleh matahari. Itu yang agak siangan ya, matahari yang agak siangan sekitar jam-jam sebelum zuhur lah, dari sebelum zuhur sampai sore. Nah, itu kalau masih pagi kan masih yang mengandung vitamin B ya. Nah, UVA dan UVB. UVB ini dia dapat merusak atau menggelapkan warna kulit kita. Dapat menggelapkan warna kulit karena sinar UVB itu dia yang akan membakar kulit kita. Kemudian kalau UVA itu dia fungsinya dia tuh bisa masuk ke dalam jaringan yang terdapat pada kulit kita nih teman-teman. Jadi dia bisa masuk ke dalam dan dia merusak DNA yang terdapat pada sel kulit. Nah, kalau DNA kita rusak, otomatis terjadi perubahan mutasi atau mutasi genetik ataupun pokoknya materi genetik itu akan berubah dan menyebabkan biasanya terjadinya timbul sel-sel kanker, jadi mengakibatkan kanker kulit. Bahaya kan teman-teman? Selain bisa menggosongkan wajah kita, menggosongkan tangan kita, juga bisa menyebabkan tuh tadi kanker kulit ya teman-teman. Oke, yang kedua sahabat literasi, apa sih bahayanya dari tidak menggunakan sunscreen? Nah, nih, yang kedua adalah sinar matahari itu tadi dia akan merusak kolagen dan jaringan di dalam kulit kita. Kalau kolagen itu rusak, menyebabkan terjadinya penurunan elastisitas kulit, sehingga teman-teman bisa melihat teman-teman punya kerutan mungkin. Jadi bisa terjadi kerutan-kerutan kecil yang diakibatkan oleh si sinar matahari. Selain itu kan karena merusak kolagen, dia juga menyebabkan terjadinya bintik hitam. Nah, bintik hitam itu diakibatkan karena pigmentasinya berkurang ya teman-teman. Jadi kayak ada bintik-bintik hitam menyebar di wajah kita. Nah, kayak gitu contohnya teman-teman. Oke, yang ketiga teman-teman semua, kalau kita tidak menggunakan sunscreen, itu biasanya wajah kita itu jadi mengalami peradangan. Terlebih teman-teman yang punya punya jerawat. Nah,
punya jerawat atau mukanya tipenya berjerawat, nah atau tipe-tipe sensitif, kalau kalian tidak pakai sunscreen itu akan mengalami peradangan. Jadi jerawat kalian itu meradang bukan karena kaliannya yang jarang cuci muka atau mungkin jarang pakai krim. Nah itu juga bisa juga disebabkan karena tidak memakai sunscreen. Oke sahabat literasi, kali ini kita akan review langsung penggunaan sunscreen pada wajah. Dan ini kebetulan gak pakai apa-apa, jadi kita langsung aja ya. Nah, I mau coba kacamata dulu. Nah, ini kita mau pakai si sunscreennya. Ini biasa teman-teman bisa pakai 3 mili atau lebih ya. Kalau kurang dari 3 mili nggak apa-apa sebenarnya, cuma kalau mau efektif 3 mili. Nah, tuh kayak gini. Ini tuh bisa dipakai di wajah ataupun di tangan. Oke, lanjut aja kita pakai. Pakai sebelah sini, yang sebelah sini nanti kita buat perbedaan before dan after. Ya. Jadi dia tuh kalau dipakai lebih cerahan gitu loh wajahnya, teman-teman. Dan ini kalau si Oriflame itu harganya lebih dari 150 itu kayaknya lebih deh, 170 atau berapa gitu, ayo lupa harganya. Nanti ada deh, agak ayo cantumin aja harganya di deskripsi ya. Teman-teman bisa sih beli di member Oriflame atau beli di store-nya Oriflame langsung. Nah, ini teman-teman, kelihatan banget ya bedanya, jadi glowing. Jadi glowing yang sebelah sini dan yang sebelah sini kusum banget, ya kan? Kusum banget kan teman-teman? Di sini glowing. Nah, karena itu kan benar I bilang karena kulit I itu berminyak. Kalau pakai ini itu jadi makin berminyak. Tapi nggak usah khawatir, I jarang pakai ini ya. Kalau udah pakai sunscreen nggak usah pakai foundation biasanya. Tapi biasanya kalau misalnya acara formal baru pakai foundation. Sekarang kita pakai bedak padat ya, bedak tabur. Bedak tabur. Kalian bisa pakai bedak tabur apa aja. Kalau kalian mau tahu review bedak tabur yang I pakai, besok kita buat. Nih, kita pakai kuas. Tuh, hasilnya jadi matte kan teman-teman. Kalau dikasih gini ternyata ya, jadi matte banget hasilnya. Antara kanan sama kiri jadi beda. Itu kenapa kalau di kamera kelihatan bagus karena pakai ini teman-teman. Nih, kelihatan banget bedanya ya. Oke, sekarang kita pakai dua-duanya. Gimana hasilnya? Teman-teman bisa lihat. Jadi lebih cerah yang di sebelah kiri ya daripada yang kanan. Jadi lebih fresh ya teman-teman dari yang tadi. Maaf ya
kerudungnya kotor. Nih jadi lebih fresh dan hasilnya matte, ya kan? Oke, sekarang kita coba pakai di tangan. Kebetulan tangannya teman bisa lihat. Tuh di tangan tuh dia jadi lembab. Tuh. Dia tuh kan jadi kinclong, ya kan? Lebih cerah ya. Tuh, lebih cerah dari yang kiri. Oke teman-teman, wajib banget sih pakai ini. Jadi kalau misalnya krim kalian itu udah ada kandungan SPF-nya, biasanya kalau SPF di krim itu cuma 30 plus ya, lebih bagus cari sunscreen ya 50 plus karena itu akan lebih manjur ya teman-teman. Jadi kalaupun memang udah ada SPF-nya, lebih baik tetap pakai sunscreen, harus wajib. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa literasi, baca produknya dan pakai produknya juga. Nanti I bakal cantumin harganya, nama produknya apa, teman-teman bisa beli di store atau beli di I juga bisa. Oke teman-teman, makasih, segini dulu videonya. Stay tune ya, jangan lupa cek video-video literasi yang lainnya. Oke, dadah, assalamualaikum.